Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar semua? Saya harap semua sehat dan fit supaya bisa mengikuti kegiatan PKKMB di tingkat fakultas setelah kemarin mengikuti PKKMB di tingkat universitas. Sesuai dengan yang dibebankan kepada saya, jadi pada sesi kedua ini saya akan membawakan materi tentang layanan akademik. Ini sesuai dengan tupoksi saya sebagai wakil dekan bidang akademik. Nah, untuk materi saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang subbab pendidikan yang menjadi di bawah koordinasi saya. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Teknik. Setelah itu masuk ke Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Berikutnya masuk ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini kebijakan barunya Mas Menteri. Kemudian terakhir adalah kuliah daring. Kuliah daring ini adalah metode perkuliahan yang mau tidak mau harus kita laksanakan berhubung karena sekarang masa pandemi. Baik, saya akan mulai masuk ke materi tentang subbab pendidikan. Sebelum menjelaskan materi tentang subbab pendidikan, saya akan sedikit paparkan tentang visi dan misi Fakultas Teknik 2020 sampai 2045. Yang pertama adalah visi Fakultas Teknik 2020 sampai 2045. Jadi visi ini kita mulai laksanakan mulai rintis di tahun ini, kemudian akan berakhir di tahun 2045. Jadi setelah tahun 2045 kita harapkan, sebelum tahun 2045 kita harapkan bahwa Fakultas Teknik berstandar internasional dalam pengembangan rekayasa teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan. Jadi ini adalah visi Fakultas Teknik. Visi Fakultas Teknik ini ada, untuk mengingatnya ada 3 kata kuncinya. Yang pertama, berstandar internasional. Yang kedua, teknologi dan seni. Yang keempat, lingkungan. Kenapa berstandar internasional? Karena kita ingin bahwa Fakultas Teknik tidak hanya berbicara di skala nasional, tapi juga internasional. Yang kedua, kenapa ada teknologi dan seni? Ya, teknologi pasti adik-adik sudah tahu, karena kita ini adalah Fakultas Teknik, ya sudah nama kita. Kemudian kenapa ada seni? Karena di Fakultas Teknik juga itu ada seni. Jadi bagi adik-adik yang masuk ke fakultas, ke jurusan teknik arsitektur atau program studi S1 arsitektur, itu banyak hal-hal yang sifatnya seni yang akan Anda geluti. Kemudian yang terakhir, kenapa berwawasan lingkungan? Karena sesuai dengan visi dan misi universitas kita, yaitu yang berwawasan lingkungan. Sehingga sebagai seorang teknokrat nanti, kita tidak hanya memikirkan tentang menghasilkan rekayasa teknologi, tapi rekayasa teknologi dan seni yang kita hasilkan juga harus berwawasan lingkungan. Jangan sampai merusak lingkungan, bahkan harus bersahabat dengan lingkungan. Nah, itulah ciri khas dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang tidak sama dengan Fakultas Teknik di tempat yang lain. Di samping visi kita juga ada misi. Misi Fakultas Teknik, misi adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai visi tadi. Jadi ada 4 visi dari Fakultas Teknik. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berbasis teknologi dan seni yang berstandar internasional. Ini tentang pendidikan. Misi yang kedua, tentang penelitian, yaitu menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif, berbasis pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana untuk mendukung pembangunan lokal, nasional, dan internasional. Itu misi yang kedua. Misi yang ketiga, ini berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat.
Jadi melakukan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan dan pengembangan teknologi yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Yang terakhir, ini berbicara dengan kerjasama. Jadi melakukan kerjasama pendidikan dan penelitian dalam pengembangan dan penerapan teknologi dan seni secara lokal, nasional, dan internasional. Itulah misi Fakultas Teknik yang diturunkan dari visi Fakultas Teknik 2020-2045. Baik, saya lanjut. Berikutnya, ini tentang struktur organisasi Fakultas Teknik. Ya, struktur organisasi Fakultas Teknik ini yang pertama ada dekan. Dekan itu penanggung jawab semua kegiatan di Fakultas Teknik. Jadi, yang pimpinan tertinggi di Fakultas Teknik ada dekan. Di bawah dekan dibantu oleh 3 wakil dekan, yaitu wakil dekan bidang akademik, saya sendiri, wakil dekan bidang umum dan keuangan Pak Tutang, kemudian wakil dekan bidang kemahasiswaan. Pak Rusli pasti sudah adik-adik kenal karena beliau juga adalah ketua panitia PKKMB Universitas. Kemudian sejajar dengan dekan ada yang disebut dengan senat akademik fakultas. Tidak di bawah dekan tapi sejajar dengan dekan. Fungsinya memberikan pertimbangan akademik kepada dekan. Kemudian di bawah dekan ada bagian tata usaha. Nah, bagian tata usaha ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau KTU, membawahi 3 subbagian. Yang pertama, subbagian kemahasiswaan. Yang kedua, subbagian pendidikan yang akan saya jelaskan. Ketiga, subbagian perlengkapan. Yang keempat, subbagian keuangan dan kepegawaian. Yang menjadi koordinasi langsung saya adalah subbagian pendidikan. Ini yang membantu saya dalam melaksanakan mengatur jalannya kegiatan akademik di tingkat fakultas. Kemudian di samping bagian tata usaha juga ada unit yang juga langsung di bawah dekan, itu ada unit penjaminan mutu, unit teknologi informasi, dan unit pengembangan dan sumber daya pembelajaran. Kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan ini sifatnya tidak di bawah dekan tetapi langsung dibawa oleh perpustakaan pusat, tetapi ditempatkan di Fakultas Teknik. Nah, kemudian untuk menjalankan proses akademik, ada di bawah dekan itu ada jurusan. Ada 5 jurusan. Yang pertama, jurusan teknik sipil. Jurusan teknik sipil ini membawahi prodi S1 teknik sipil, D3 teknik sipil, S1 teknik geologi, dan S1 teknik lingkungan. Yang kedua, jurusan arsitektur. Jurusan teknik arsitektur membawahi 2 program studi, yaitu S1 teknik arsitektur dan S1 teknik PWK. Kemudian yang ketiga, jurusan teknik mesin membawahi 2 program studi, S1 teknik mesin dan D3 teknik mesin. Jurusan teknik elektro membawahi 2 program studi, S1 teknik elektro dan D3 teknik listrik. Jurusan teknologi informasi membawahi 2 program studi, yaitu S1 teknik informatika dan S1 sistem informasi. Ini prodi yang paling baru, prodi S1 yang paling baru, sistem informasi baru tahun ini menerima mahasiswa baru. Kemudian di samping prodi-prodi yang ada dibawahi oleh jurusan, ada juga 2 prodi yang tidak dibawahi oleh jurusan, tetapi langsung oleh dekan. Yang pertama, program studi S2 Teknik Sipil. Ini langsung dibawahi oleh dekan. Yang terakhir yang paling mudah adalah program studi Program Profesi Insinyur PSPPI. Nah, sehingga kita Fakultas Teknik ini sebenarnya sudah lengkap. Kita mengelola mulai dari Diploma 3, kemudian ada program sarjana, kemudian program pasca sarjana, dan program profesi insinyur. Nah, program profesi insinyur ini pesertanya adalah yang sudah lulus sarjana S1, ya, dan juga tidak boleh langsung harus bekerja dulu selama 2 tahun baru ikut program profesi insinyur. Kalau S2 sama, S2 teknik sipil itu sarjana teknik sipil pesertanya, tapi tidak harus bekerja, bisa langsung setelah selesai langsung masuk ke S2
teknik sipil. Cuma baru S2, baru teknik sipil. Sementara kalau program studi profesi insinyur, ini mencakup semua program studi yang ada di Fakultas Teknik. Nah, nanti gelarnya insinyur, makanya jangan heran kalau sekarang seperti saya kan ada insinyur di depan. Itu berarti karena saya sudah mengikuti program studi profesi insinyur. Nah, kemudian untuk membantu prodi-prodi dalam melaksanakan perkuliahan khususnya laboratorium, khususnya lab, ada laboratorium dan diketuai oleh masing-masing kepala laboratorium. Itu bertanggung jawab langsung pada dekan. Begitu kira-kira struktur organisasi Fakultas Teknik. Kemudian saya akan membahas lebih lanjut tentang subbagian pendidikan. Nah, ini kira-kira. Ini layanan dari subbagian pendidikan. Jadi mencakup semua kegiatan akademik Anda itu dilayani oleh subbagian pendidikan. Mulai dari SK pembimbing kerja praktek dan tugas akhir, SK panitia ujian skripsi, SK pengampu mata kuliah, SK dosen wali, SK yudis mahasiswa, jadwal kuliah dan ujian semester, penelitian dan pengabdian mahasiswa, KPRS, daftar hadir perkuliahan, kartu ujian DPNA, kartu hasil studi, dan surat keterangan pindah dan cuti mahasiswa. Nah, ini semua akan dilayani oleh subbagian akademik. Nah, siapa-siapa yang akan Anda temui di sana? Yang pertama adalah pimpinannya, Kasubag Pendidikan. Ini namanya Pak Rashid. Kemudian Pak Rashid dibantu oleh beberapa staf. Yang pertama, pengelola data akademik, Pak Hasbi. Kemudian yang kedua, penata arsip akademik, Pak Zainuddin. Nah, Pak Hasbi ini akan mengelola data akademik Anda, mulai dari masuk, nanti sampai wisuda. Kemudian Pak Zainuddin ini Anda akan selalu berhubungan dengan Pak Zainuddin dalam hal misalnya kalau Anda ada dokumen-dokumen yang perlu butuhkan tanda tangan saya, ya nanti melalui Pak Zainuddin. Kemudian ada operator administrasi. Nah, ini namanya Ibu Desi. Ibu Desi ini akan membantu Anda untuk persuratan. Jadi kalau membuat surat itu biasanya ke Ibu Desi. Kemudian yang terakhir ada 3 operator siakat. Siakat itu adalah sistem informasi akademik. Nanti saya akan jelaskan. Di siakat itu nanti semua sistem akademik Anda akan tercatat. Mata kuliah yang Anda ambil, yang akan Anda ambil, kemudian yang telah Anda ambil, yang berapa sampai sekarang, berapa IP Anda, berapa SKS Anda, semua akan tercatat di siakat secara elektronik. Dan itu operatornya ada 3. Biasanya mereka masing-masing punya bagian-bagian tersendiri, tetapi bisa juga mereka melayani mahasiswa di luar prodi yang dilayani. Jadi nanti akan Anda lihat di bagian akademik, kalau datang ke akademik sudah tertulis operator ini melayani prodi apa dan sebagainya. Jadi ada 3, ada Ibu Ine Afrianti, ada Wiwin Indarwati, kemudian Bapak Fahmi Agus. Itu akan melayani Anda dalam hubungannya dengan sistem informasi akademik, aplikasi ya. Nah, itu kira-kira tentang personil subak akademik. Baik, subak akademik atau subak pendidikan. Saya masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang peraturan akademik. Ini perlu Anda ketahui karena mulai Anda masuk sampai nanti selesai, pasti Anda akan berhubungan dengan aturan-aturan akademik. Nah, sekarang saya mulai dengan sistem pembelajaran. Di Fakultas Teknik, 1 tahun akademik terdiri atas 3 semester. Semester kasar atau ganjil, semester genap, kemudian semester antara. Nah, di antara 3 semester ini, yang reguler itu semester kasar dan semester genap.
antara itu biasanya ya terserah Anda. Kalau misalnya Anda ingin lulus lebih cepat, ya usahakan Anda ambil di semester antara. Ya, tapi tapi semester antara itu pembayarannya itu per SKS, per SKS, bukan sekaligus. Beda dengan semester gasal dan semester genap. Dan ini biasanya ada yang ambil, ada yang tidak. Tapi sekarang kelihatannya hampir semua mahasiswa ambil semester antara supaya bisa lebih cepat. Kemudian kegiatan-kegiatan Anda dalam satu semester itu meliputi kegiatan kuliah, praktikum, kerja lapangan, dan bentuk kegiatan lainnya yang disertai keberhasilannya, yaitu diukur dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu kira-kira yang akan Anda lakukan selama di semester gasal, genap, maupun antara. Lanjut, nah, satuan kredit semester. Nah, inilah yang menjadi target Anda. Jadi, yang Anda kejar selama kuliah itu adalah SKS, satuan kredit semester. Nah, yang dimaksud dengan satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester. Jadi, satuannya itu per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di sebuah program studi. Jadi, SKS ini tidak hanya meliputi perkuliahan, tapi juga semua kegiatan mahasiswa yang bersifat kurikuler. Ya, kurikuler itu artinya yang sifatnya ada di kurikulum. Ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan sifatnya kegiatan kemahasiswaan itu tidak masuk di dalam SKS. Kegiatan yang ada di kurikulum saja, baik kuliah maupun bukan kuliah, itu masuk dalam satuan kredit semester atau SKS. Nah, nanti kita lihat apa-apa yang termasuk dalam kegiatan SKS. Nah, inilah kegiatannya. Jadi bukan cuma perkuliahan ya, perkuliahan cuma salah satu. Jadi yang pertama perkuliahan. Nah, perkuliahan itu untuk satu SKS didefinisikan sebagai 50 menit kegiatan tatap muka per jam. Jadi ini kegiatan Anda per minggu. Jadi perkuliahan itu Anda lakukan satu SKS, berarti Anda harus kuliah selama 50 menit di kelas. Atau 50 menit secara online kalau sekarang masa pandemi. Yang kedua, di samping 50 menit kuliah, Anda juga harus melakukan kegiatan akademik terstruktur. Maksudnya, dosen memberikan tugas, Anda kerjakan di rumah. Atau kerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, satu SKS juga berarti 60 menit kegiatan akademik mandiri. Jadi di samping tadi Anda kuliah, kemudian mengerjakan tugas, 60 menit Anda harus lakukan untuk mencari sendiri, belajar mandiri, mencari informasi lain. Itu kira-kira. Nah, sehingga kalau misalnya perkuliahan saja, Anda ambil 20 SKS, itu kalau semester 1 dan semester 2 itu paket. Jadi paketnya 20 SKS. Jadi Anda harus ambil 20 SKS. Jadi 20 SKS berarti per minggunya bisa kita hitung. Kalau 20 SKS per minggu berarti sekitar kuliahnya itu 20 kali 50 berarti 1000 menit. 1000 menit itu sekitar kalau di 1000 menit ya sekitar kalau misalnya kita ambil 5 hari kerja, berarti Anda habiskan waktu sekitar 3,5 jam. 3,5 jam untuk kuliah di kampus. Kemudian 60 menit, kalau 60 menit berarti sekitar 4 jam per hari untuk kegiatan akademik terstruktur dan 4 jam per hari untuk kegiatan akademik mandiri. Kalau 20 SKS. Jadi kalau Anda ambil 20 SKS, waktu Anda habis kira-kira sekitar 12 jam per hari. Jadi kira-kira 4 jam di kampus dan 8 jam kerja di luar kampus.
Sehingga memang Anda akan sibuk. Itu kalau kita anggap 5 hari kerja di luar Sabtu Minggu. Jadi waktu Anda untuk bersantai itu sebenarnya cuma di hari Sabtu dan Minggu. Itu pun biasanya di hari Sabtu itu kegiatan kemahasiswaan. Anda biasanya pergi ke kampus untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan. Jadi memang proses perkuliahan ini membutuhkan waktu yang lumayan besar. Nah, selain perkuliahan tadi, kalau Anda mengikuti seminar atau bentuk lain yang sejenis, sama jamnya 170, tetapi kalau kuliah seminar itu belajarnya 100 menit di kelas atau di ruangan. Kemudian 70 menit mandiri, tidak ada terstruktur. Ya, tidak ada terstruktur. Kemudian yang kategori kegiatan yang ketiga yaitu praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat itu adalah kerja di lapangan selama 170 menit per minggu per semester. 170 menit baru dianggap satu SKS. Contoh misalnya kalau KKN itu 4 SKS, berarti 4 kali 170 menit per minggu per semester. Berarti anggaplah 3 jam, berarti 12 jam. Ya. Bukan. Kalau ya 3 jam 1 SKS, berarti kalau 4 SKS berarti 12 jam per minggu per semester. Jadi 12 jam per minggu Anda harus habiskan di tempat KKN. 12 jam per minggu ya. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau per hari ya sekitar ya, kalau 5 hari ya sekitar 2 jam lebih lah minimal. Kira-kira seperti itu ya. Itu juga berlaku untuk praktik bengkel, praktik kerja dan lain-lain. 170 menit kerja di lapangan karena tidak ada perkuliahan, tidak ada kegiatan mandiri dan terstruktur. Itu tentang SKS. Nah, sekarang kita lihat apakah yang dinilai dalam perkuliahan itu. Yang pertama adalah kuis. Biasanya dosen memberikan kuis 2 kali dalam 1 semester. Kemudian ada ujian tengah semester 1 kali dalam 1 semester. Kemudian pemberian tugas atau praktikum sesuai dengan kurikulum. Ada mata kuliah yang ada tugasnya, ada juga yang tidak ada tugasnya. Ada yang ada praktikumnya, ada juga yang tidak. Kemudian ujian akhir semester, itu yang dilakukan pada akhir semester sebanyak 1 kali dalam 1 semester. Nah, berikutnya. Nah, ini untuk mengikuti ujian akhir itu ada syaratnya. Jadi, yang pertama, terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan. Jadi, Anda harus terdaftar secara resmi, bukan hanya membayar SPP atau UKT, tetapi Anda harus melakukan nanti yang namanya KRS, ya, mengisi KRS. Anda membayar tapi tidak mengisi KRS, tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Yang kedua, telah memenuhi syarat-syarat administrasi akademik yang ditentukan. Jadi, misalnya di dalam ada tugas besarnya, ya ada tugasnya Anda harus menyelesaikan tugas tersebut sebelum mengikuti ujian akhir. Kalau tugas besarnya tidak masuk, berarti Anda tidak bisa mengikuti ujian akhir. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, telah mengikuti minimal 75% dari kuliah yang diberikan dosen. Ini hati-hati. Yang sampai Anda terkena 75 kurang dari 75%. Jadi kita itu kan kuliahnya 16 kali, termasuk final, mid dan final. Jadi kalau 75%, ya berarti 12 kali minimal. 12 kali paling tidak Anda harus hadir. Kalau kurang dari 12 kali, berarti Anda tidak berhak untuk mengikuti ujian semester.
Anda tidak mengikuti ujian akhir semester, berarti otomatis nilai Anda menjadi E. Kira-kira ya. Kemudian yang terakhir, telah memenuhi persyaratan prosedur yang ada pada setiap mata kuliah yang diikuti. Jadi ada mata kuliah yang memiliki prosedur-prosedur tertentu dan ini harus Anda penuhi sebelum bisa mengikuti ujian akhir semester. Berikutnya, nah setelah Anda mengikuti ujian akhir, nanti Anda akan memperoleh yang namanya nilai. Nah, kalau di mungkin waktu SMA, SMU itu nilai Anda cuma nilai A, B, dan mungkin C. Kalau di perguruan tinggi nilainya macam-macam. A, A minus, B plus, B minus, C, D, dan E. Nah, dari mana nilai tersebut? Dari hasil total tadi. Mulai tugas, ujian mid, ujian akhir, itu di total. Kemudian kalau nilai Anda 85 ke atas, berarti Anda berhak dapat nilai A untuk mata kuliah tersebut, nilai akhir. Dan seterusnya ya. Kalau misalnya nilainya cuma 70, berarti cuma nilai B. Dan seterusnya. Nah, nilai-nilai A minus B plus B minus ini itu dikonversi menjadi nilai mutu. Inilah nanti yang menjadi skor Anda dalam perhitungan IP. Untuk nilai A diberi skor 4. Nilai E itu tidak lulus, skornya 0. Nah, dari nilai-nilai yang ada ini nanti masuk ke perhitungan IP. Nah, bagaimana cara menghitung IP-nya? Seperti ini. Indeks prestasi semester atau IPS adalah nilai dikali SKS dibagi dengan SKS. Ini sebagai contoh, ini misalnya ini mata kuliah anggaplah ini mata kuliah di semester 1, tapi harusnya 20, tapi kita ambil saja 12 SKS saja ya. Nah, jadi anggaplah misalnya salah seorang mahasiswa, ya bukan Anda ini karena IP-nya rendah 1,78. Ada salah seorang mahasiswa ambil mata kuliah bahasa Indonesia, SKS-nya 2, bahasa Inggris 2, matematika 3 SKS, fisika dasar 3 SKS, menggambar rekayasa 2 SKS, totalnya 12 SKS. Bahasa Indonesia dia mendapat nilai A. Bahasa Inggris nilainya C, matematika tidak lulus, fisika dasar dapat D, menggambar rekayasa dapat B-. Nah, sesuai dengan tabel tadi, untuk nilai A dapat 4, C 2,5, E 0, D 1, B minus 2,7. Ini dikalikan dengan SKS, 2 dikali 48, dan seterusnya. Totalnya setelah ditotal itu 21,4. Nah, nilai 21,4 ini kemudian dibagi dengan total SKS 12, dapat 1,78. Nah, berarti mahasiswa tersebut dapat 1,78. Khusus untuk semester 1 dan 2, semester 2, berapapun IPS Anda, itu tidak berpengaruh terhadap jumlah mata kuliah yang Anda ambil di semester berikutnya. Namun setelah semester 2, di semester 3, berapa mata kuliah yang bisa Anda ambil atau berapa SKS yang bisa ambil, itu tergantung dari berapa IPS Anda. Contohnya ini ya, katakanlah ini hasil di semester 2. Sekarang mau ambil ini di semester 3. Setelah keluar nilai dan IP-nya keluar di Siaka, maka inilah tabelnya, berapa yang bisa Anda ambil di semester 3. Karena tadi di semester 1, 2, di semester 2 berapapun IP di semester 1 tetap ambil 20 karena itu maksimum paket. Nah, sedangkan di semester 3 nanti mulai dari semester 3 dan seterusnya, berapa jumlah SKS yang bisa Anda ambil tergantung dari berapa
IPS Anda di semester sebelumnya. Jadi kalau tadi misalnya di semester 2 IP-nya 1,78, berarti di semester 3 cuma bisa ambil 18 SKS. Artinya, misalnya, kalau paket di semester 3 itu ada 24 SKS, berarti terpaksa Anda harus memilih ada misalnya beberapa mata kuliah atau misalnya 1 atau 2 mata kuliah tidak bisa Anda ambil. Karena maksimum Anda bisa dapat 18. Paksa nanti yang sisanya Anda harus ambil tahun berikutnya bersamaan dengan adik kelas. Sehingga supaya kuliah kita lancar, itu tidak ketinggalan mata kuliah, usahakan IP-nya 3,0 ke atas. Kalau 3,0 ke atas, berarti kita bisa ambil semua mata kuliah yang ada di semester berjalan. Sementara kalau misalnya IP kita di bawah, ya tidak semua bisa kita ambil di semester berjalan, tapi harus kita ambil di tahun berikutnya. Atau paling tidak, ambil di semester antara. Lanjut, ini ya, batasan IP-nya. Lanjut, nah, berapa beban studi dan masa studi untuk tiap-tiap prodi? Beban studi untuk program sarjana itu sebesar 144 SKS. Paling sedikit ya, minimal. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Sementara untuk program D3 minimal 108 SKS. Sedangkan masa studi untuk S1 maksimal 14 semester atau 7 tahun program sarjana dan maksimum 10 semester untuk program diploma 3. Artinya, setelah lebih dari 14 semester, Anda sudah tidak bisa lagi, sudah habis waktunya Anda di sini, ya terpaksa Anda harus keluar. Nah, makanya diusahakan supaya jangan sampai melebihi 14 semester, 7 tahun. Ya. Nah, kita sudah ada mahasiswa yang lulus di bawah 4 tahun. Ya, sudah berapa di teknik sipil, teknik mesin, kemudian di arsitektur juga sudah ada yang lulus di bawah kurang dari 8 semester atau kurang dari 4 tahun, 3 tahun lebih. Dan itu Anda harus usahakan. Kalau kakak kalian bisa, ya pasti Anda juga bisa. Nah, ini yang selama Anda kuliah, nanti kita akan adakan evaluasi. Evaluasi pertama ada 2 evaluasi 2 tahun pertama dan 2 tahun kedua. Evaluasi 2 tahun pertama dilakukan pertama setelah 2 semester. Jadi setelah semester 1 dan semester 2, Anda dihitung nanti berapa jumlah SKS yang sudah Anda peroleh. Jadi yang maksudnya diperoleh ini berapa jumlah SKS, berapa mata kuliah yang nilainya tidak E. Kalau E tidak dihitung, tidak SKS-nya tidak ada ya. Jadi misalnya tadi 20, kalau misalnya semester 1 20 SKS lulus semua, semester 2 juga lulus semua, berarti 40 SKS yang Anda peroleh selama 2 semester. Tetapi misalnya ada yang tidak lulus, nah, dan jumlahnya itu 24 SKS, paling sedikit. Jadi setelah semester 2, paling tidak bisa dapat totalnya 24 SKS dengan IPK lebih daripada 2,0. Kalau tadi 1,78 tidak memenuhi. Apabila nilainya di atas, SKS-nya di atas 24 totalnya, misalnya 40 SKS, tapi IPK-nya ternyata di bawah 2. Kenapa? Karena dari 40 SKS, 20 di semester 1, 20 di semester 2, IP-nya 1, 1,78, semester 1, semester 2 misalnya 2. Jadi pasti nilainya tidak sampai 2,0 IPK-nya. Maka diambil nilai tertinggi, sampai diambil 24 SKS dari 40 itu, yang tertinggi, kemudian dihitung lagi, dan IPK-nya harus mencapai lebih dari 2,0. Kalau ini tidak terpenuhi, maka ada surat peringatan ikutan fakultas di awal semester 3.
Kemudian berikutnya, ini tadi setelah 2 semester, setelah 3 semester, berarti di awal semester 4, mampu mengumpulkan 36 SKS, ya, dengan IPK lebih dari 2,0. Sama dengan caranya tadi. Jika tidak tercapai, maka akan surat peringatan juga kedua dikirim oleh fakultas di awal semester 4. Jika mahasiswa tidak mampu memenuhi kriteria poin 1 dan 2. Nah, kemudian setelah 4 semester, jadi sudah 4 semester terlampaui, maka harus mampu mengumpulkan 48 SKS dengan IPK lebih dari 2,0. Nah, jika setelah 4 semester tidak dapat mencapai kriteria ini, jadi tidak bisa dapat 48 SKS dengan IPK 2,0, maka yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa. Nah, inilah yang harus Anda hati-hati. Jadi 2 tahun pertama itu Anda harus hati-hati yang sampai masuk di dalam ini, kategori ini. Nah, setelah lolos di 2 tahun pertama, masuk evaluasi 2 tahun kedua. Jadi 2 tahun kedua itu akan dilakukan di semester 9 evaluasinya. Jadi setelah 8 semester, nanti mampu mengumpulkan paling sedikit 96 SKS dengan IPK lebih dari 2,0. Jika tidak, maka pada awal semester 9, Anda akan dikirimi surat peringatan keras. Ya. Itu di awal semester 9. Kemudian setelah itu, Anda tidak akan diingatkan lagi. Nanti diingatkan di awal semester 12. Di awal semester 12, jadi tadi di semester 9 diingatkan, kemudian nanti diingatkan lagi di awal semester 12. Kalau belum lulus sampai di awal semester 12, maka akan ada surat peringatan 1. Kemudian semester berikutnya masih belum lulus, diberikan lagi surat peringatan kedua. Terakhir di semester 14 belum juga lulus, maka surat peringatan terakhir dan harus lulus di semester 14. Jika tidak lulus di semester 14, maka dianggap tidak bisa menyelesaikan studi dan dinyatakan keluar atau drop out. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi. Anda harus maksimal 14 semester. Nah, kemudian ada yang disebut dengan perencanaan studi semester atau perwalian. Perencanaan studi semester dijadwalkan dan dilaksanakan pada tiap awal semester. Nah, ini nanti yang Anda akan lakukan setelah PKKMB ini akan Anda lakukan perencanaan studi. Nah, pada proses perwalian, mahasiswa harus mengisi KRS secara online. Jadi kita ada nanti siakat, Anda harus isi secara online, yaitu berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik. Dosen penasihat akademik nanti akan dibagi, kalau saya tidak salah, di hari Sabtu oleh jurusan. Kemudian Anda akan masing-masing memiliki dosen penasihat akademik atau dosen wali. Nah, penasihat akademik atau dosen wali akan membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diprogramkan, memberikan nasihat kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya. Ini tugasnya dosen wali. Jadi dosen wali itu pengganti orang tua Anda di kampus. Jadi silakan kalau ada masalah dikomunikasikan dengan dosen wali atau penasihat akademik. Nah, ini harus Anda perhatikan. Pengisian KRS Anda harus lakukan, perhatikan melalui siakat. Karena kalau tidak, meskipun Anda membayar UKT, tapi kalau Anda tidak mengisi KRS atau melaksanakan perwalian, maka dianggap tidak terdaftar, sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan maupun ujian, meskipun Anda sudah membayar UKT. Nah, sekarang tentang pembayaran UKT. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT dan mengisi KRS online dinyatakan tidak aktif pada semester berjalan dan tidak diperhitungkan sebagai cuti akademik. Jadi
ada biasa mahasiswa tidak bayar UKT. Tidak bayar UKT, entah karena ada masalah atau apa, atau ada apa. Kemudian semester berikutnya datang. Nah, semester berikutnya datang, dia menganggap dirinya cuti. Itu bukan cuti namanya, itu namanya tidak aktif. Jadi beda antara cuti tidak aktif. Kalau tidak aktif, nah itu nanti itu tidak membayar UKT dan tidak isi KRS, tetapi tidak melapor. Sementara kalau cuti sama tidak perlu membayar UKT dan tidak mengisi KRS, tetapi melapor. Nah, itu harus melapor. Bedanya cuti dengan tidak aktif. Jadi kalau Anda tidak melapor dianggap tidak aktif. Apa konsekuensinya tidak aktif? Jika Anda tidak aktif pada semester sebelumnya, maka ketika Anda mau aktif harus membayar tunggakan. Jadi kalau misalnya semester katakanlah Anda semester 2 tidak aktif, mau masuk semester 3 pasti ditagih membayar UKT di semester 2-nya. Nanti setelah membayar UKT-nya di semester 2, baru boleh Anda bayar UKT di semester 3, baru Anda boleh mengikuti perkuliahan. Kemudian hati-hati, mahasiswa yang tidak membayar UKT 2 semester berturut-turut tanpa mengajukan cuti, dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa dan secara otomatis hilang dalam siakat. Jadi 2 semester berturut-turut tidak membayar, itu semester berikutnya sudah dianggap sudah mengundurkan diri. Nah, caranya supaya tidak dianggap mengundurkan diri, nanti ada namanya mekanisme cuti. Nah, inilah cuti akademik. Cuti akademik diberikan atas permohonan mahasiswa yang bersangkutan disertai dengan alasan. Jadi harus ada alasannya. Jadi misalnya nanti di semester 3 mungkin tidak mampu bayar UKT. Supaya tidak dianggap tidak aktif tadi, maka Anda harus cuti. Karena kalau tidak cuti dianggap tidak aktif. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa perkuliahan dimulai pada setiap semester kepada dekan. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba saja tidak muncul menganggap diri cuti, tidak. Cuti itu harus melapor ke dekan, dan jangan pada saat orang sudah kuliah, tapi sebelum orang kuliah lapor memang bahwa semester ini saya mau cuti Pak, karena ya bisa alasannya apa? Saya tidak mau bayar UKT. Atau yang kedua, saya ada masalah misalnya yang membuat semester ini saya belum bisa kuliah. Silakan. Mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar UKT. Jadi bedanya tadi, kalau Anda tidak aktif, pembayaran UKT-nya selama tidak aktif itu pasti ditagih. Kalau cuti tidak. Misalnya kalau semester ini, Anda katakanlah semester 3 Anda cuti, nanti pada saat masuk di semester 4, Anda cuma perlu membayar UKT semester 4. UKT yang pada saat cuti tidak perlu dibayar. Selama menjalani cuti akademik, mahasiswa tidak berhak mendapat layanan administrasi dan layanan akademik serta kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk apapun. Memang Anda tidak boleh beraktivitas di kampus. Kemudian cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi. Tadi kalau misalnya masa studinya tadi 7 tahun atau 14 semester, kalau Anda pernah cuti berarti tidak masuk dalam 14 semester itu. Jadi misalnya kalau Anda cuti 1 semester, berarti maksimal di semester ke-15 kalau dihitung cutinya juga, jadinya maksimal 15 semester. Kemudian mahasiswa hanya dapat diberikan cuti akademik setelah menempuh selama 2 semester pada tahun pertama. Jadi semester 1, semester 2 tidak boleh cuti. Jadi harus semester 1, semester 2. Nanti semester 3 baru boleh cuti. Kemudian cuti itu juga maksimal 2 semester. Jadi maksimal 2 semester Anda boleh cuti. Baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jadi misalnya saya mau cuti 2 semester, boleh. Atau semester 3 saya cuti, kemudian nanti semester 5 atau semester 6 cuti lagi 1 semester. Tidak apa-apa, yang penting maksimal 2 semester cutinya.
Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Oh ya, ada satu lagi mungkin tentang alih jenjang. Jadi bagi Anda yang D3 itu sebenarnya itu nanti bisa langsung lanjut ke S1. Dengan catatan IP Anda dapat 3,0, bisa langsung alih jenjang ke S1 yang serumpun, yang linear. Jadi misalnya dari D3 sipil, nanti bisa lanjut ke S1 sipil. Dari D3 listrik, lanjut ke S1 elektro, dari D3 mesin, lanjut ke S1 mesin. Nah, dengan catatan tadi, usahakan IP Anda 3,0. Kalau tidak, Anda harus kerja dulu 2 tahun, baru kembali lagi mendaftar. Itu namanya alih jenjang. Kemudian yang satu lagi, ada namanya pindah kuliah. Pindah itu, misalnya pindah di lingkungan fakultas teknik, atau pindah di luar ke fakultas teknik, ke fakultas lain. Itu boleh, tetapi ada syaratnya. Syarat pindah itu hanya boleh setelah semester 2, jadi semester 3. Tidak boleh pindah di semester 2. Yang kedua, IPK-nya harus 3,0. Kalau kurang dari 3,0 tidak boleh pindah. Yang ketiga, harus ada alasannya. Alasannya kenapa pindah. Ya. Alasannya umumnya yang kita terima itu tidak mampu. Tidak mampu, ya baik dari segi ekonomi maupun dari akademik, tidak mampu mengikuti perkuliahan, ya silakan pindah daripada dipaksakan di prodi tersebut nanti tidak selesai-selesai. Itu juga bisa ke antar prodi ataupun di fakultas teknik ataupun pindah ke fakultas lain. Kira-kira itu yang tentang peraturan akademik. Berikutnya kita akan lanjut ke siakat. Tapi mungkin kita lihat dulu sebentar ya.